Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nabila Talib dengan NIM 4424222019, program studi S1 Kimia semester 3. Di sini saya akan membahas review jurnal yang saya ambil tentang ekstraksi tembaga untuk memenuhi ujian mata kuliah kimia anorganik dari dosen pengampu Bapak Kostiawan Sukamto. Baik, jurnal yang saya ambil itu berjudul tentang investigasi terhadap perilaku pelindian mineral tembaga oksida dalam larutan glisin alkali berair, yang penulisnya ada BC Tanda, JJ Extin, Orabai, kemudian selanjutnya sebelum masuk ke pembahasan dalam jurnal, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu tembaga dan ekstraksi tembaga. Tembaga merupakan unsur kimia dengan lambang Cu dan nomor atom 29. Tembaga merupakan logam yang lunak, mudah ditempa, dan ulet, dengan konduktivitas termal dan listrik yang sangat tinggi. Permukaan tembaga murni yang baru diekspos memiliki warna orange merah muda. Kemudian tembaga juga merupakan salah satu logam tertua yang telah digunakan oleh manusia. Tembaga telah digunakan sejak zaman Neolitikum untuk membentuk alat-alat dan perhiasan. Tembaga juga merupakan salah satu logam yang paling banyak digunakan di dunia, dengan produksi tahunan mencapai sekitar 20 juta ton. Kemudian ekstraksi tembaga. Ekstraksi tembaga merupakan salah satu proses untuk mendapatkan tembaga dari bijinya. Tembaga merupakan salah satu logam yang paling banyak digunakan di dunia dengan produksi tahunan mencapai sekitar 20 juta ton. Biji tembaga biasanya mengandung berbagai macam mineral termasuk tembaga, sulfur, besi, dan silika. Proses ekstraksi tembaga itu bertujuan untuk memisahkan tembaga dari mineral-mineral pengotor tersebut. Ekstraksi tembaga mengacu pada metode yang digunakan untuk mendapatkan tembaga dari bijinya. Konversi tembaga terdiri dari serangkaian proses fisik dan elektrokimia. Metode telah berkembang dan bervariasi di setiap negara tergantung pada sumber biji, peraturan lingkungan setempat, dan faktor lainnya. Dalam ekstraksi tembaga terdapat dua proses, yaitu yang pertama pengolahan biji. Proses pengolahan biji ini bertujuan memisahkan mineral tembaga dari mineral pengotornya yang ada di dalam biji. Proses ini dapat dilakukan dengan berbagai metode bergantung pada jenis mineral tembaga yang ada di dalam biji. Metode pengolahan biji tembaga yang umum digunakan itu ada 3. Yang pertama, pelindian. Pelindian ini merupakan proses pemisahan mineral tembaga dari mineral-mineral pengotor dengan menggunakan larutan kimia. Larutan kimia yang digunakan biasanya asam sulfat, asam klorida, dan asam asetat. Kemudian yang kedua itu flotasi. Flotasi ini merupakan proses pemisahan mineral tembaga dari mineral-mineral pengotor dengan menggunakan perbedaan kelarutan dari dalam air. Mineral tembaga akan terlarut dalam air, sedangkan mineral-mineral pengotor itu akan terapung di atas air. Kemudian yang ketiga, pemanggangan. Pemanggangan ini merupakan proses pemanasan biji tembaga pada suhu tinggi untuk mengubah mineral tembaga sulfida menjadi mineral tembaga oksida. Kemudian yang kedua, proses pemurnian. Proses pemurnian tembaga ini bertujuan menghasilkan
sisa-sisa mineral pengotornya yang masih ada di dalam hasil pengolahan biji. Proses ini juga dapat dilakukan dengan berbagai metode tergantung pada tingkat kemurnian tembaga yang diinginkan. Metode pemurnian tembaga yang umum digunakan itu ada dua. Yang pertama, elektrolisis. Elektrolisis ini merupakan proses pemisahan tembaga dari larutan tembaga sulfat dengan menggunakan arus listrik. Kemudian yang kedua, proses pemurnian kimia. Proses pemurnian kimia ini merupakan proses pemisahan tembaga dari larutan tembaga sulfat dengan menggunakan bahan kimia. Dalam penelitian ini lebih fokus utamanya itu untuk mengevaluasi sistem glisin alkali berair sebagai alternatif untuk pelindian batch dan spesimen mineral tembaga oksida. Penelitian ini dilakukan karena penipisan yang terus-menerus dari endapan tembaga sulfida yang bermutu tinggi, yang besar dan secara tradisional diproses melalui jalur pirometalurgi memerlukan pendekatan hidrometalurgi yang inovatif dalam pengolahan biji kompleks yang bermutu rendah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan baru terhadap ekstraksi mineral tembaga oksida dan membantu mengurangi konsumsi asam yang tinggi. Kemudian sampel yang digunakan dalam jurnal ini adalah spesimen mineral tembaga oksida dari mineral azurit, chrysoclase, suprit, dan perunggu. Setiap spesimen memiliki kandungan tembaga yang berbeda-beda dan ekstraksi tembaga dievaluasi dari masing-masing spesimen selama pelindian menggunakan larutan glisin alkali berair. Kemudian larutan yang digunakan dalam jurnal ini adalah larutan glisin alkali berair yang dibuat dari glisin tingkat reagen dan air deionisasi, kemudian natrium hidroksida yang digunakan untuk menaikkan pH larutan pelindian. Kemudian metode yang digunakan pada jurnal ini yaitu metode pelindian batch dari spesimen mineral tembaga oksida menggunakan larutan glisin alkali berair. Kemudian proses ekstraksi tembaga dalam penelitian ini dilakukan beberapa tahap, yaitu yang pertama pelindian batch dari spesimen mineral tembaga oksida menggunakan larutan glisin alkali berair. Larutan glisin alkali berair ini dibuat dari glisin tingkat reagen dari air deionisasi. Kemudian natrium hidroksida itu yang tadi saya katakan digunakan untuk menaikkan pH larutan pelindian. Kemudian potensi redoks dari larutan pelindian ini diukur dan dilaporkan berdasarkan elektroda AG atau AGCL, dan pengukuran pH dilakukan dengan menggunakan pengukuran lapangan TPS 90 FLMV. Kemudian setelah spesimen memiliki kandungan tembaga yang berbeda-beda, kemudian diekstraksi tembaga dievaluasi dari masing-masing spesimen selama pelindian. Kemudian larutan akhir dari setiap penguji dianalisis untuk korelisasi antara konsentrasi CU2 dengan UV-Vis dan total tembaga AAS. Kemudian hasil ekstraksi tembaga dari masing-masing spesimen mineral tembaga oksida selama pelindian menggunakan larutan glisin alkali berair dievaluasi dalam penelitian ini menunjukkan bahwa ekstraksi tembaga dari perunggu, azurit, dan suprit dalam larutan glisinat berair berlangsung cepat, sedangkan untuk ekstraksi CU itu dari chrysocolla ditemukan kurang baik dan lambat. Rasio glisin terhadap tembaga ini
adalah 8:1. Namun penyelidikan lebih lanjut menetapkan kondisi pelindian yang optimum adalah pH 11 dan rasio glisin terhadap tembaga 4:1. Pada kondisi seperti itu 95,0%, 91,0%, 83,8%, dan 17,4% tembaga diekstraksi setelah 24 jam dari spesimen mineral ajurit, perunggu, suprit, dan krisolit. Kemudian kesimpulan dari jurnal ini, dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelindian batch dari spesimen mineral tembaga oksida menggunakan larutan glisin alkali berair menunjukkan hasil yang menjanjikan dalam ekstraksi tembaga dari beberapa mineral tembaga oksida seperti perunggu, azurit, dan suprit. Kondisi pelindian yang optimal adalah pada pH 11 dan rasio glisin terhadap tembaga itu 4:1 yang menghasilkan ekstraksi tembaga yang signifikan dalam waktu 24 jam. Namun ekstraksi tembaga dari krisokola dalam larutan alkali glisin itu terbukti kurang efektif. Proses ini menunjukkan potensi untuk pengembangan metode ekstraksi tembaga yang lebih efisien dan ramah lingkungan, itu menggunakan larutan glisin alkali berair. Baik, itulah review jurnal yang saya buat. Apabila ada salah kata dalam pengucapan saya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.